Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Jeneva, NIM 190388201003, dengan mata kuliah Psikolinguistik dengan materi landasan neurologis bahasa. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Simbol lisan arbiter yang dipakai oleh anggota semua masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Neurolinguistik adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Faktor neurologis yang membahas kaitannya dengan otak manusia dan bahasa. Faktor neurologis yang membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Proses berbahasa yang dimulai dari enkode semantik, enkode gramatikal, dan enkode fonologi, di mana dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan dekode semantik. Proses enkode semantik dan gramatikal terjadi di dalam otak penutur, sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak penutur lalu dilaksanakan oleh alat ucap di dalam rongga mulut penutur. Sedangkan aspek neurologis antara otak dengan bahasa, menurut Cher, mengungkapkan bahwa dalam sistem saraf manusia, otak merupakan pusat saraf pengendali pikiran dan mekanisme organ tubuh manusia. 4 struktur utama pada otak. Yang pertama yaitu lobus frontal, bagian terdepan dari otak besar, di mana lobus ini berkaitan dengan fungsi motorik, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menilai sesuatu. Yang kedua yaitu lobus parietal, yaitu bagian tengah otak besar yang berhubungan dengan sensor perasaan, seperti rasa sakit, sentuhan, dan tekanan. Yang ketiga yaitu lobus temporal, bagian bawah dari otak besar yang berhubungan dengan memori dan pendengaran. Yang keempat adalah lobus optikal, bagian belakang otak besar yang berhubungan dengan sistem pengolahan otak visual manusia, sehingga nantinya dapat berinterpretasi dengan segala sesuatu yang dilihat. Pria dan wanita memiliki otak yang berbeda. Pada wanita terdapat jembatan neuron antara lobus kanan dan kiri pada otak besar, sementara laki-laki tidak ada. Kedua lobus ditakdirkan untuk memikirkan hal yang berbeda, satu secara logika dan satu lagi secara estetika. Perkembangan bahasa untuk anak usia dini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Secara bertahap beralih dari mengungkapkan menjadi berkomunikasi. Dari berkomunikasi berubah menjadi gerakan tuturan. Adapun langkah-langkah untuk membantu perkembangan berbahasa anak. Yang pertama yaitu orang tua harus melakukan kegiatan membaca semenarik mungkin untuk seorang anak tersebut, agar ia tidak merasa bosan. Yang kedua yaitu orang tua membicarakan kegiatan yang sederhana dengan anak, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak rumit ataupun berbelit. Yang ketiga yaitu orang tua memperkenalkan kata-kata baru kepadanya. Faktor yang mempengaruhi berbahasa pada anak. Yang pertama yaitu perkembangan otak dan kecerdasan. Yang kedua adalah jenis kelamin. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Yang keempat lingkungan atau keluarga. Dan yang kelima adalah kendala ekonomi. Hal yang bisa saya simpulkan dari neurologi bahasa adalah semua kemampuan manusia dan wanita ataupun pada anak-anak berbeda. Terdapat kepada kemampuan otak kita masing-masing. Otak kita dengan otak lain berbeda, jadi tidak bisa kita samakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.